Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baiklah anak-anak, apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sebelumnya, marilah kita berdoa supaya pembelajaran kita hari ini mendapatkan keberkahan. Marilah anak-anak, kita berdoa bersama, berdoa menurut agama dan kepercayaan yang masing-masing. Berdoa. Baik, selanjutnya untuk memberi semangat kita, marilah kita lakukan salam PPK, religius, nasionalis, integritas, gotong royong, dan mandiri. Anak-anak, saat ini negara kita, Indonesia tercinta, sedang berjuang, berperang melawan penyebaran virus corona atau biasa dikenal dengan virus COVID-19. Oleh sebab itu, sebagai warga negara yang baik, marilah kita dukung pemerintah kita untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Bagaimana caranya? Yaitu bagi kita pelajar, salah satunya adalah dengan belajar dari rumah atau PDR. Tapi walaupun begitu anak-anak, walaupun kita belajar dari rumah, saya harapkan anak-anak tetap semangat. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa semangatmu adalah sebagian dari kesuksesan. Sisanya tergantung usaha dan doa. Saya harapkan anak tetap semangat. Mudah-mudahan virus COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas normal seperti biasa. Bagaimana? Semangat, bravo untuk anak Indonesia. Baiklah anak-anak, hari ini saya tidak sendirian karena saya ditemani oleh dua bintang tamu kita. Siapa bintang tamu kita hari ini? Marilah kita berkenalan dengan dua bintang tamu kita. Baiklah anak-anak, saya sudah bersama dengan dua bintang tamu kita. Marilah kita berkenalan dengan dua bintang tamu. Oke, di sini sudah ada dua bintang tamu kita, yaitu yang pertama ada Ibu Ayu dari SMP Negeri 12 Tanah Kerukut. Selamat pagi Pak Ayu. Pagi. Dan yang kedua adalah pelajar dari SMP 12 Tanah Kerukut juga, yang bernama Angel. Selamat pagi Angel. Baiklah, sekarang saya akan bertanya dulu kepada Angel. Angel, hari ini saya lihat Anda membaca buku ya. Bisa dijelaskan buku apa itu yang Anda sudah membaca cerpen? Mengapa sih Angel ini kok suka membaca cerpen? Kira-kira apa sih yang menarik dari cerpen itu? Cerpen itu menarik karena ceritanya singkat dan bisa dibaca hanya dalam sekali duduk saja. Namun meskipun singkat, cerpen juga banyak mengandung nilai-nilai moral di dalamnya. Iya, bagus sekali jawabannya. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Ibu Ayu. Ibu Ayu, apa sih sebenarnya cerpen itu, Ibu Ayu? Ya, jadi cerpen itu merupakan karya sastra yang berbentuk prosa narasi singkat yang penulisannya tidak lebih dari 10.000 kata. Lalu cerpen atau cerita pendek itu apa sih ciri-cirinya, Bu? Bisa dijelaskan? Ya baik, jadi ciri-ciri cerpen itu yang pertama ada ceritanya tidak lebih dari 10.000 kata. Lalu mengandung satu gagasan utama, menyajikan kejadian yang paling menarik dan diakhiri dengan penyelesaian. Baik Bu Ayu, untuk materi cerpen ini bisa dijelaskan pada kelas berapa sih sebenarnya cerpen itu dibahas? Ya, jadi cerpen ini kita pelajari di kelas 9. Kalau kita lihat di buku Bahasa Indonesia Kurikulum 2013 edisi terbaru, itu ada di bab 3. Jadi pada bab 3 ini kira-kira kompetensi apa saja yang diajarkan kepada siswa Pak Ayu? Bisa dijelaskan? Pada bab 3 ini, sebenarnya ada 4 kompetensi dasar yang diajarkan, yaitu KD 3.5 mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. KD 4.5
menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar. KD 3.6 menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. KD 4.6 mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Nah, namun pada pembelajaran masa pandemi COVID-19 ini, kita fokuskan pada KD 3.5. Anak-anak, adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan ini adalah diharapkan setelah memahami isi cerita, siswa mampu mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra teks cerpen, baik yang dibaca atau didengar. Oke, lalu untuk kegiatan mengidentifikasi unsur-unsur pembangun karya sastra teks cerpen ini, biasanya kegiatannya seperti apa, Bu, kalau di dalam kelas? Oke, jadi kalau untuk mengidentifikasi sendiri, kita bisa mendata, mengamati, menuliskan poin-poin penting, dan menjelaskan unsur-unsur pembangun cerpen. Baik, Mbak Ayu, terima kasih atas penjelasannya. Dan anak-anak, untuk lebih jelasnya, marilah kita simak tayangan berikut untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang materi cerpen. Silahkan lihat tayangan berikut. Anak-anak, bagaimana? Sudah dapat informasi kan tentang materi cerpen? Nah, sekarang untuk lebih menambah pengetahuan lagi, kita akan kembali bertanya-tanya kepada Ibu Ayu dan DM. Baik, Ibu Ayu, sebenarnya apa sih persamaan atau perbedaan antara film pendek dengan cerpen? Bisa dijelaskan? Baik, jadi cerpen dan film pendek itu sebenarnya sama-sama merupakan karya sastra berbentuk prosa narasi. Cuma menurut saya film pendek itu dapat disebut dengan cerpen atau cerita yang pendek, namun dikategorikan ke dalam cerpen virtual atau cerpen digital. Dan keduanya antara cerpen dan film pendek itu memiliki hubungan mutualisme atau saling menguntungkan karena banyak dari film pendek sendiri terinspirasi dari karya sastra yaitu cerpen atau sebaliknya. Baik, Ibu Ayu, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya anak-anak, untuk mengetahui tugas kalian, apa yang akan dikerjakan kalian tentang materi cerpen ini, marilah kita sama-sama menyaksikan film pendek berikut ini.
Ini kan semuanya kosong, atau kosong. Ini ada positif, nah negatif itu negatif. Yang dikali ini 4, dikurangi 2. Belum paham. Sini. Nah, ini yang ke kiri itu dikalikan, yang ke kanan juga dikalikan. Nah, hasilnya 17. Oh, gitu. Oke anak-anak, sekarang PR-nya dikumpulkan. Diki, gimana PR kamu, Dik? Saya belum, Pak. Belum PR-nya? Belum. Sini kamu. Diki, kamu tuh pintar, Dik. Tapi kamu nggak pernah ngerjain PR mata pelajaran Bapak. 8 kali ini kamu ngerjain PR pelajaran Bapak. Kalau kamu gini terus, ulangan kamu bagus, kehadiran kamu bagus, PTS kamu bagus, tapi nilai harian PR aja nggak ada, kamu nggak bakalan naik kelas. Oke, mulai sekarang ke depannya pelajaran Bapak kamu diam di luar. Keluar deh. Bisa cukup. Yuk. Anak-anak bagaimana? Sudah melihat kan tayangan film pendek tersebut? Oke anak-anak, selanjutnya tugas kalian adalah mengerjakan LKPD yang akan ditayangkan pada format berikut ini. Baiklah anak-anak, ini adalah format LKPD kalian berkaitan dengan film pendek tersebut. Jadi tugas kalian adalah cermatilah cerita dalam film pendek berjudul 1000, kemudian tentukan unsur-unsur pembangun ceritanya, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya. Letakkan dalam format berikut dan berilah keterangan sesuai dengan fakta yang ada pada film tersebut. Dan ini adalah pedoman penilaiannya, ada 4 penilaian, yaitu kelengkapan, kejelasan, ketepatan kalimat, dan kebakuan ejaan dan tanda baca.
Baik Bu Ayu, Angel, rupanya kita sudah berada di penghujung acara. Namun sebelum acara kita akhiri, mungkin ada yang ingin disampaikan pada anak-anak di rumah. Silakan Bu Ayu. Baik anak-anak, seorang pelaut yang hebat tidak dilahirkan dari ombak yang tenang, namun ia harus melalui terpaan topan dan dahsyatnya gelombang. Namun, meskipun begitu, ia berhasil mengarunginya. Baik teman-teman, meskipun kita belajar dari rumah, kita harus tetap semangat. Semangat! Baik, super sekali kata-kata bijak dari dua tamu kita. Dan anak-anak, itulah tadi perjumpaan kita pada video pembelajaran kali ini. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.